Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Lina. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita ya, meskipun dalam keadaan masa pandemi ini. Dan selalu lakukan prokes dimanapun kalian berada. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Masih ingat? Kemarin Ibu mendemokan sebuah cara untuk mengukur volume benda yang beraturan. Nah hari ini Ibu akan melanjutkan yang kedua, yaitu mengukur volume benda yang tidak beraturan. Di kegiatan hari ini tujuannya adalah pada saat setelah kalian mengamati demonstrasi dari Ibu, maka kalian nanti akan bisa melakukan pengukuran volume benda yang tidak beraturan. Ya, anak-anak, kita lanjutkan. Ya, untuk mengingatkan materi yang minggu kemarin, ini Ibu sudah menyediakan berbagai macam benda ya. Ini ada yang bentuknya bola, kemudian ini ada yang kubus, ini ada yang balok, ini juga balok ya. Kemudian ini ada juga sama balok, dan ini Ibu menyediakan ada batu ya. Nah, dari benda-benda ini mana yang termasuk benda yang beraturan? Ya, betul ya. Jadi ini yang beraturan, kemudian ini yang balok, dan yang ini yang kubus ya. Jadi yang ini yang batu ini termasuk benda yang tidak beraturan. Nah, untuk mengukur benda yang beraturan ini kemarin sudah didemokan ya. Kita menggunakan alat ukur yang namanya mistar dan jangkok sorong. Dan kita menggunakan rumus, yaitu rumus untuk bangun dan ruang. Nah, untuk hari ini Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengukur volume benda seperti ini. Ini yang benda yang tidak beraturan. Kenapa disebut tidak beraturan? Coba lihat ya. Ini batu ini kita tidak tahu yang mana yang disebut dengan panjang, kemudian lebar atau diameternya tidak tahu ya. Makanya ini tidak bisa menggunakan alat ukur seperti yang untuk mengukur yang ini ya. Jadi alat ukurnya apa? Nah, ini alat ukurnya ya. Nah, hari ini kita akan menggunakan dua cara untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan. Nah, yang pertama ini alat ukurnya. Hanya menggunakan gelas ukur saja. Apa itu gelas ukur? Itu gelas yang ada ukurannya. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana cara untuk membaca skala pada gelas ukur. Caranya sangat mudah ya. Jadi ini gelas ukur, ini kita membutuhkan air. Kita masukkan air ke gelas ukur. Airnya berapa? Bebas ya. Silakan saja, terserah kalian. Nah, ini ya anak-anak. Ini Ibu sudah mengisi tabung dengan ukuran 70 ml. Ini volume awal dari air. Nah, sekarang langkah selanjutnya ini ada batu, kita akan masukkan ke sini. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ya, hati-hati. Lihat, ini ada penambahan kenaikan ya. Berapa naiknya? Kita akan membaca skala. Dan diperhatikan selalu ya, semua alat ukur pada saat kamu membaca skala itu posisi mata harus tegak lurus dengan sejajar dengan skala pada alat ukur ya. Jadi kamu bisa sambil duduk atau jongkok ya. Nah, ini anak-anak sudah dibaca. Skalanya sekarang adalah 84 ml. Jadi tadi yang di awal itu hanya 70 ml, sekarang kenaikannya 84 ml. Ini artinya volume benda itu berapa? Ya, jadi menghitung volume benda itu bisa menggunakan rumus volume akhir yang ini dikurangi volume awal yang tadi. Jadi 84 ml dikurangi 70 ml. Itu harga nilainya itu 14 ml. Atau setara dengan 14 cm kubik.
Kesimpulannya bahwa volume batu dengan menggunakan cara seperti ini adalah 14 cm kubik. Ya, bagaimana? Mudah kan ya untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan? Itu cara yang pertama. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan cara yang kedua. Nanti kalian bisa membandingkan ya, apakah dengan cara yang kedua ini nanti volume batu ini akan sama dengan cara pertama tidak? Ya, kita nanti lihat. Nah, alat yang digunakannya sekarang ini adalah gelas pancuran. Ini ada pancurannya ya. Kemudian ini ada gelas kimia dan ini ada gelas ukur juga sama ya, nanti untuk mengukur volume bendanya. Caranya mudah, masih sama menggunakan air ya. Jadi ini tempatkan gelas kimia di bawah pancuran untuk menampung air ya. Kita masukkan air sampai airnya menetes. Ya, ini ya. Jadi air itu akan menetes. Kita harus tunggu sampai dia berhenti menetes ya. Nah, ini nanti misalkan kalian akan mengukur beberapa jenis benda yang bentuknya tidak beraturan. Hal pertama yang kamu lakukan itu harus seperti ini dulu ya. Lakukan yang pertama dulu, ini membuat standar pengukuran dulu. Selalu ya, setiap kali pengukuran harus seperti ini dulu diawali. Ini sudah tidak berhenti menetes. Ini kita simpan, diamankan ya. Sekarang ini kita ambil gelas ukur, kita simpan di bawah pancuran. Nah, sekarang kita masukkan bendanya ini. Apa yang terjadi? Pasti akan tumpah kan ya. Kita lihat ya. Ya, biarkan airnya mengalir terus sampai berhenti menetes. Ya, lihat ya. Jadi ini nanti airnya terus ditunggu sampai dia berhenti menetes. Nah, ini sudah berhenti. Nah, sekarang ini apa yang jatuh ke sini? Ini adalah menunjukkan volume benda yang tadi kita masukkan ke dalam gelas pancuran ya. Sekarang ini berapa jumlahnya ini? Kita baca lagi skalanya. Ya. Ini jumlahnya 14 ml atau sama dengan 14 cm kubik. Jadi artinya volume batu itu nilainya 14 cm kubik. Bagaimana hasilnya? Sama dengan yang percobaan ke-1? Sama ternyata ya. Jadi volume benda meskipun dengan dua cara itu tetap nilainya 14 cm kubik. Bagaimana? Kalian bisa memahami yang ini? Mana yang paling mudah? Dua-duanya juga mudah ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan itu bisa dilakukan dengan dua cara dan hasilnya itu akan sama ya. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini mengukur volume benda yang tidak beraturan. Mudah-mudahan dengan demonstrasi ini kalian bisa lebih memahami tentang cara untuk mengukur volume benda. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.